4.351 anggota Polri aktif berada di luar struktur. Pertanyaannya, untuk apa ada di luar struktur? Melanggar aturan sendiri pasal 28 ayat 3 dan melanggar TAP MPR nomor 7 yang justru itulah menjadikan dasar reformasi Polri. Silakan. Terima kasih Pak Iman. Melihat reformasi Polri, tentunya kita tidak boleh lupa melihat dari TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Salah satu pasal di situ menyatakan bahwa anggota Polri untuk menempati pos Polri aktif di luar struktur harus alih status atau pensiun. Ini dilanjutkan juga dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Menekankan bahwa anggota Polri yang ditempatkan di luar struktur Polri harus alih status atau pensiun. Fakta membuktikan 4.351 anggota Polri aktif berada di luar struktur. Pertanyaannya, untuk apa ada di luar struktur? Melanggar aturan sendiri pasal 28 ayat 3 dan melanggar TAP MPR nomor 7 yang justru itulah menjadikan dasar reformasi Polri. Inilah yang harus dijawab. Kalau kita mau meletakkan Polri sesuai dengan semangat reformasi, harus dijawab. 4.351 anggota Polri yang status aktif berasal di luar struktur. Untuk apa? 1.000 personil Pati aktif berada di luar struktur. Ini untuk apa? Karena reformasi tidak mengizinkan sama sekali. Nah reformasi, jadi kalau sekarang kita ingin kembali Polri mau kemana? Sesuai dengan desain Undang-Undang Dasar 45, tadi sudah disampaikan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, seirama juga dengan apa yang tertulis di TAP MPR nomor 7 2000 dan Undang-Undang Polri 2002. Semuanya menghendaki Polri hanya berada, Polri aktif ya, ada di dalam struktur Polri. Tapi fakta membuktikan ada 4.351 anggota Polri aktif berada di luar status. Ya. Ini yang menurut saya menjadi problem. Apakah mereka ini masih patuh dan taat kepada Kapolri ataukah mereka patuh kepada tempat di mana mereka berada? Yang satu saat justru dengan status aktif itu berhadapan dengan rakyat itu sendiri. Demikian, terima kasih. Baik. Oke, ada di sini Bung Bona ya, Bung Bona, boleh diberikan mikrofon. Oke, silakan singkat aja Bung Bona ya. Baik, terima kasih. Nah, ini penonton setia Rakyat Bersuara, sering kali hadir. Temannya Bung Pitra mungkin. Saya Bonatua Silalai. Teman debat maksudnya. Silakan. Bonatua Silalai, Doktor Kebijakan Publik. Doktor Kebijakan Publik, oke. Jadi sepertinya di ruangan ini semua sepakat memang harus reformasi. Kalau saya jujur, saya pelaku reformasi 98. Saya merasakan bagaimana gagalnya reformasi 98. Jadi what the hell, tidak gampang reformasi. Takut saya ini gimmick-gimmick doang untuk mencari kambing hitam. Membayangkan situasi 98 harus ada kambing hitam, lalu dicarilah yang sekarang. Oke. Bagi saya seorang ahli kebijakan publik, nggak melulu peraturan itu harus dibuat yang baru. Kan bisa kita lihat, ya sudah efisenkah kita kerjakan peraturan selama ini? Perangkatnya sudah ada? Sudah ada. Apa misalnya? Sebenarnya ada undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oke. Polisi melakukan pelayanan publik 3 hal. Pengadaan barang, pengadaan jasa, dan administratif. Jadi semua komplain-komplain kita ini sebenarnya pelayanan itu. Kalau ini aja diberdayakan, misalnya transparansi SOP-nya, ya kan? Transparansi ke masyarakat pelayanannya, dibuat di pamflet waktu pengerjaan sekian detik seperti yang dilakukan PTSP DKI Jakarta dulu. Rakyat nggak perlu komplain ke medsos. Tinggal bicara aja, ini timelinenya udah habis. Ini kayak sebenarnya laporan ibu ini kan cukup gampang. Tinggal aja buat di dashboard, tanggal sekian masuk, tanggal sekian keluar. Ya harus dibantengin aja. Jadi maaf ini ya Pak Prabowo, mungkin sebaiknya
Berpikirlah untuk membuat reformasi-reformasi yang menurut saya nggak jelas juga bentuknya. Kenapa saya bilang ukuran seperti yang Ibu bilang, yang Ibu Jenderal bilang, itu harus diukur dulu, dianalisis dulu. Dari pelayanan-pelayanan yang pelayanan publik ini, pelayanan publik mana sebenarnya yang gagal? Jangan nanti kita seperti membakar lumbung karena tikus. Padahal sebenarnya tikus yang mau diusir. Seperti itu aja menurut saya, Bung Aiman. Terima kasih. Terima kasih. Ambil tikusnya, jangan bakar lumbungnya, gitu kan mau katakan. Jangan dibakar lumbungnya semua, gitu kan. Oke, sekarang saya berikan kesempatan pada Mbak Cindy. Mbak Cindy, nanti Mas Hairil. Terima kasih. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bapak, bahwa usir tikusnya, jangan bakar lumbungnya gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat institusi Polri ini sudah baik dengan tikusnya ini oknum-oknum maksudnya? Iya, betul. Jadi secara cita-citanya sudah baik, secara tugasnya sudah baik untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, untuk menjaga ketentraman gitu kan, keamanan, dan juga untuk melindungi dan mengayomi masyarakat gitu. Tujuannya sebenarnya sudah baik. Cuman yang perlu diberantas ini oknum-oknumnya gitu, yang punya kepentingan tersendiri gitu. Jadi ini yang membuat masalah yang sepele seharusnya bisa cepat selesai, jadi lama, jadi bermasalah, jadi ngejelimet gitu kan, sehingga memakan waktu bertahun-tahun yang akhirnya menimbulkan amarah rakyat setelah diakumulasi seperti itu. Dan di kesempatan kali ini juga saya ingin berterima kasih juga. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi sesuatu ya. Jadi kalau misalnya satu orang buruk semua gitu. Jadi masih ada polisi-polisi yang baik seperti Kombes Krisna. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Kapolres Metro Jakarta Timur yang sekarang, Kombes Pol Alfian Nurizal, kepada unit Ranmor yang menangani perkara saya saat ini, Bapak Muhammad Zain, dan juga penyidiknya Bapak Alam Kusdiansyah. Semoga kali ini tegak lurus. Oke, baik. Silakan Bu Hairil. Terima kasih Bung Aiman. Jadi kalau dari perspektif kami masyarakat sipil, sebenarnya reformasi Polri ini hanya ideal jika dilakukan oleh kerja-kerja dari tim independen. Dan oleh karena itu pada saat setelah kejadian Agustus kemarin kita meminta adanya TGPF, yang dimana nanti TGPF ini menjawab apa yang terjadi pada akhir Agustus kemarin, mengapa terjadi dan apa tanggung jawab negara di sana. Nanti TGPF inilah yang akan menghasilkan rekomendasi yang salah satunya itu meng-highlight tentang reformasi kepolisian. Barulah setelah itu sebenarnya Presiden membentuk komite kepolisian. Nah, ada langkah yang dilompati di sini. Presiden tidak membentuk TGPF, malah menolak membentuk TGPF dan langsung membentuk komite reformasi. Tapi kan Polri. TGPF tetap dilakukan oleh Komnas HAM dan kawan-kawan. Itu proses terpisah yang memang sudah berjalan secara default. Idealnya adalah karena inilah tragedi kemanusiaan, 10 orang meninggal dan harus dijawab oleh TGPF. Harapan Anda adalah masyarakat sipil itu dibentuk dari internal pemerintah sendiri. Ya, ada pelibatan masyarakat dan ingat ada 10 keluarga yang sedang mencari jawaban siapa yang bertanggung jawab terkait kematian 10 orang dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dan itu hanya bisa dijawab melalui kerja-kerja tim independen. Baik. Oke, silakan Bang Boni. Bang Boni. Terima kasih Bung Aiman. Saya singkat saja. Tadi bahwa saya sepakat reformasi itu, terutama reformasi ke Polri itu mungkin titik start bagi Presiden untuk melakukan reformasi menyeluruh ke semua institusi. Nah itu harapan saya, dan saya percaya bahwa Pak Presiden Prabowo tentu tidak memiliki pemikiran yang sempit bahwa seakan-akan problem hari ini adalah Polri. Beliau hanya ingin memulai itu. Apakah besok ada di institusi B, C, dan lain? Nah, saya yakin sekali itu pasti terjadi. Ya, tapi tinggal tunggu giliran gitu. Yes. Hanya saja saya berharap suara-suara di luar jangan sampai memasukkan dimensi politik ke dalam narasi atau agenda macam ini. Karena kalau agenda reformasi disusupi oleh kepentingan politik, maka terjadi politisasi dan itulah yang merusak bangsa ini. Jangan-jangan nanti habis tuntut reformasi Polri, orang menuntut reformasi BIN ganti kepala BIN, reformasi TNI ganti ke Panglima TNI dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi kita akan ribut setiap hari. Kalau memang bermasalah misalnya, saya nggak menyebut satu persatu ya, dan itu desakan dari masyarakat, apa salahnya?
Itu tidak ada salahnya kalau memang itu desakan masyarakat. Tapi kalau itu adalah desain dari oknum, termasuk mereka yang menciptakan kerusuhan di dalam aksi mahasiswa kemarin, maka itulah kecelakaan serius yang harus kita hadapi. Itu adalah ancaman yang serius terhadap kepentingan nasional dalam dimensi intelijen, benar Pak Ponto ya. Seperti dikatakan Pak Ponto di kesempatan lain, nyamuk ngeong-ngeong aja harus kita bunuh sebelum dia ini. Karena itulah definisi ancaman di dalam intelijen. Dan dalam mengelola negara, segala jenis ancaman, skalanya berapapun harus dihabiskan sebelum dia menjadi kenyataan. Terima kasih. Baik. Sebelum saya ke Bung Pitra, saya ingin berikan kesempatan pada Pak Kombes Krisna kalau berkenan. Ada harapan mungkin yang ingin disampaikan, walaupun sedikit. Suara Bapak tentu berarti apapun yang terjadi. Ya baik, terima kasih. Jadi saya melihat pada pribadi Bu Cindy dengan suami ini adalah suara masyarakat yang kemudian memang perlu untuk kita empati terhadap permasalahan tersebut. Gitu. Saya rasa apa yang disampaikan tadi oleh Bu Cindy ini adalah satu-satunya alasan saya untuk kemudian membantu mereka supaya permasalahan yang mereka hadapi bisa segera selesai. Terima kasih. Baik.